Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman bikers dimanapun berada. Oke, seperti yang kita tahu, dalam beberapa hari ini khususnya pengguna Honda CB 150 yang all banyak yang dialami dari teman-teman pengguna itu beberapa bagian dari motor tersebut itu banyak keluhan. Nah, salah satunya itu yang paling sering itu bagian kopling, setut kampretnya atau tensionernya, dan ini kan karakter mesinnya itu mesin overbore. Oke, jadi memang agak lain dengan yang new CB. Oke, apa yang ada di layar teman-teman ini beberapa bahan upgradean yang akan saya aplikasikan ke motor saya sendiri. Oke, sebenarnya yang di tahun kemarin sudah saya upgrade itu, kalau yang bagian dalam itu masih porting sama penggunaan ECU Juken 5 plus sama penimbelan bahasanya gini, penimbelan kruk as supaya balance tuh. Terus cuman ya itulah, kalau untuk ukuran seher masih standar, jadi sudah saya pakai kurang lebih selama 1 tahun. Nah, karena masih menurut saya pribadi kurang maksimal, akhirnya saya kumpulkan bahan-bahan yang akan saya kumpulkan lagi. Oke, saya akan jelaskan kepada teman-teman apa saja yang akan saya kasih tahu, dan supaya teman-teman bisa siapa tahu bisa jadi inspiratif teman-teman mau mengupgrade motornya. Oke, nah di sini yang pertama-tama adalah ini saya mengumpulkan seal mesinnya, yaitu termasuk seal gear asnya, terus seal kopling, seal water pump water pumpnya, seal mekanikalnya ada. Pokoknya seal yang ada di dalam itu komplit di sini semua, sudah ada di sini semua. Oke, nah, terus ini klep in dan X nya, ini yang X ini yang X, ini yang in. Oke, orisinil pabrik. Pokoknya kalau yang CB 150 all itu pasti kodenya KPP. Kalau enggak KPP biasanya K15. Tuh, orisinil Honda KPP K15. Ini yang klepnya. Nah, karena saya mau upgrade ini per Koizumi, yaitu per klepnya. Kenapa saya pakai per Koizumi ini yang medium terutama, yaitu untuk supaya mesin itu bisa limit di atas 12.000 rpm. Nah, kenapa saya pakai medium juga, karena ini supaya buat touring itu lebih awet lah, karena saya sukanya suka touring. Nah, selanjutnya saya mau melakukan perubahan di ukuran diameter pistonnya, diameter sehernya, yaitu saya pakai NPP. Ini yang masih mentahan ya bolo, ini yang masih mentahan. Ini diameternya adalah 65
atau di oversize 150. Kan ukuran standarnya itu adalah 63,5. Nah, ini saya pakai yang 65,00 atau 65 oversize 150. Pinnya pin 15. Ini mentahan ya bolo. Nah, oversize 150. Oke. Karena kalau di apa itu headnya CB150 sendiri itu bisa mentok sampai oversize 200. Itu kalau tanpa diganti apa itu namanya, apa sih itu lapisannya, itu lapisan bajanya itu. Oke, ini pistonnya, piston sehernya. Oke, nah ini ringnya. Nah, ini adalah injektor Ninja Kawasaki Mono 250. Oke, nah ini kenapa motor saya pakaikan ini, karena yang PNP ini dan ini yang 10 lubang. Kalau teman-teman ada yang tanya, kok nggak pakai yang punyanya Honda, kenapa? Ya semprotannya beda gitu loh. Karena rata-rata kalau ini, karena memang berdasarkan pengalaman teman-teman saya yang pakai ini, itu lebih maksimal semprotannya. Kalau punya Honda emangnya nggak maksimal? Ya maksimal, hanya saja apa ya, bentuk semprotannya itu agak lebih efektif yang ini kalau untuk diboroskan gitu. Kenapa saya menggunakan punyanya Kawasaki gitu. Oke, terus selanjutnya ini khusus untuk yang dalam-dalam saja ya. Oh ya, ini lem. Jadi untuk bagian-bagian di perbautan luar yang sering banget dol, saya sarankan ya, ini pakai lem yang ini. Supaya apa? Yang dol-dol itu nanti bisa kenceng lebih lama. Kalau untuk keterangannya pasti teman-teman tahulah sebagian gunanya apa lem ini, ya kan? Ini lem baut. Jadi supaya drat-drat baut itu yang biasanya kendor itu bisa jadi kenceng dan dia lebih awet. Dia bisa tahan panas kok. Oke, ini lem Loctite lah, lambene wong Jawa lek ngomong wis ngene iki, Loctite 271. Oke, nah ini terus ya, terus ini apa, untuk upgradean selanjutnya adalah plat kopling. Oke, nah plat kopling di sini saya pakai yang model bintik-bintik. Nah gitu. Kenapa saya yang pakai yang ini sesuai ya dengan yang K15 ya, sesuai dengan apa itu untuk motornya. Ini ada 4 original Honda. Ini supaya lebih menggigit saja ke kampas koplingnya gitu. Karena yang di motor saya itu pakai yang plat masih bawaan motornya, belum pernah saya ganti ya kan. Jadi cara apa plus minusnya itu ya nanti tahu sendiri lah. Oke, lebih menggigit saja tuh. Nih sudah ready. Terus ini seal clamp original. Seal clampnya itu kalau nggak salah tuh batangnya clamp ini kan 4 mili. Nah ini kurang lebih 3, berapa ya ini ya. Ya pokoknya originalnya lah, pasangannya gitulah. Oke, ini sudah ready seal clampnya. Nah ini seal gasket water pumpnya, karena memang kemarin itu apa ya, di tahun kemarin waktu bongkar pertama itu sudah agak loyo, sudah agak kaku banget gitu loh. Ini seal water pumpnya. Nah ini mur di koplingnya, mur pengancing kopling. Karena kebanyakan kan dulu itu kan modelnya itu memasangnya itu kan dipendung-pendung, apa itu kok dipendung-pendung, ditatah-tatah gitu kan. Akhirnya ininya leder, leder nih apa ya, sudah ngerompal gitu loh. Nah jadi ini saya beli yang baru,
mur penguncinya khusus untuk Honda CB, tapi untuk motor lain pun yang kayaknya sama sih untuk yang pengunci murnya. Nah, saya juga melakukan upgrade di bagian kampas. Nah, oke. Ini saya menggunakan kampasnya dari BRT. Jadi ini bukan yang racing ya. Ini kalau bisa dibilang ini bahannya sama seperti originalnya. Ya kan? Bukan yang racing. Kalau yang racing itu biasanya Kevlar karbon. Nah, dia itu apa ya, kalau dibikin touring itu kurang pas. Karena rata-rata kalau yang model racing karbon itu lebih cocok untuk balapan atau race. Tapi kalau untuk harian atau apa itu namanya, untuk touring, ini lebih pas pakai yang ini. Tuh, saya coba buka. Nah, kurang lebih seperti ini. Nih bahannya sama. Nah, ini dari BRT ya, Bolo. Dari BRT. Kalau klaimnya dari BRT sendiri ini lebih awet. Tuh, lebih awet. Terus kalau bagian kenapa saya tidak menggunakan pir racing, saya sudah menggunakan pir racing dari BRT juga, yang dari Oteva 75 yang klaimnya itu pir itu lebih enak dan lebih awet, lebih kenyal. Yang pasti lebih kenyal, saya sudah merasakan dan memang sudah terbukti gitu. Dia di ketahanan panasnya dia lebih tahan gitu. Ini kampas koplingnya saya menggunakan BRT. Oke. Nah, kemudian ini saya pakai oli olinya dari Motul. Biasanya saya pakai yang 5100, yang 15W50 ya kan. Nah, dia full sintetis ya, seperti inilah ukurannya 1 liter. Nah, ini saya pakai yang lebih kental lagi ya kan. Ini yang 7100, yang 20W50. Nah, ini malah 100% sintetik ini malah. Saya sudah pernah menggunakan ini selama 3 bulan, dan itu buat harian ya, buat touring, dan alhamdulillah mesin aman dan enak banget dipakai. Itulah kenapa saya alasannya pakai Motul begitu. Kalau dibilang mahal mas, ya menyesuaikan dengan budget dan keinginan kita. Oke, ini gasket-gasketnya sudah ready, dari yang kopnya, terus bak magnet, bak kopling juga sudah ready, Bolo, original ya. Nah, terus yang bagian bagian headnya kok nggak ada gitu loh. Saya sudah pakai yang bagian headnya itu dari tembaga yang lebih awet gitu. Soalnya yang waktu pembongkaran itu pertama itu ya di tahun kemarin itu ternyata itu sudah air radiator itu sudah nyebrang, alias sudah rontok ininya, apa itu, gasketnya itu. Makanya saya ganti tembaga. Terus yang ininya bukan yang ori, itu yang di motor itu pakai yang punyanya Fuboru. Oke, nah ini saya mau ganti yang waktu pembongkaran ini, mau saya ganti yang original. Oke. Terus ini di sini pakai apa itu namanya, hand gripnya dari Domino. Kalau klaimnya sih asli, itu ada hologramnya, dan ini ada ini yang tipe A450 dan original ya. Ya teman-teman cek di Shopee dewe lah, kan rata-rata pada di Shopee toh, sampai cek dewe ori orae. Tapi ciri-ciri ori atau tidaknya itu katanya sih kalau digini-giniin enak gitu, dan dia bisa tahan, enak lah dalam genggaman tuh enak. Karena warna motor saya itu putih biru, jadi saya kasih warna biru, jadi supaya lebih cocok saja dengan tema motornya. Oke,
kurang lebih, oh iya ya, lupa, rencana itu kan saya mau perubahan di diameter throttle body, ya kan, karena throttle body bawaan Honda CB150 all itu diameter throttle bodinya itu ada di 30 mm. Nah ini saya mau upgrade di bagian lubangnya itu 32 mm, jadi akan saya remer, rencana akan saya remer. Soalnya kalau saya mau beli racing itu dari BRT itu bingung, kayaknya nggak ada sih yang keluarannya CB all, karena kurang tahu juga sih ya kan, karena saya cari-cari di Shopee itu kalau untuk yang TB racingnya CB all itu belum ada gitu loh, tapi mungkin entah teman-teman sudah ada yang menemukan. Oke, jadi ini yang diameter 32 mm ini saya pesen di punyanya siapa ya, saya kayak pernah dikasih stikernya. Oh ini loh, BJM mana ini, Jogja Bantul kalau nggak Sleman sih, Bantul ya, inilah pokoknya nih ya kan. Saya pesen di Mas, di anunya lah, pokok anunya BJM inilah. Oke, kalau ini saya buat rencana buat selang radiator yang kecil itu kan, ada toh, ini saya pakai yang punyanya Basi. Terus ini bisa juga digunakan untuk selang remnya belakang, jadi rencana juga selang rem belakang itu mau saya ganti yang seperti ini tuh. Oke bolo, kurang lebih inilah ya kan. Ini yang dari beberapa bahan ini, ada beberapa alasan kenapa saya milih sekian apa itu, dari beberapa bahan ini tuh ada beberapa alasan tuh. Ini untuk memaksimalkan keinginan diri sendiri dan untuk memaksimalkan safety di kendaraan kita sendiri gitu loh, karena karakter masing-masing kan setiap orang berbeda ya kan. Kalau dibilang bore up sih nggak tahu ya, kayaknya sih model-model bore up lah ya kan, tapi saya tidak melakukan pembesaran klep, saya hanya memadatkan kompresi, apa tuh, perubahan di diameternya seher, terus dari part-part mungkin ya inilah bisa dibilang restorasi gitulah, restorasi ulang dari yang tahun kemarin ini, karena ada beberapa yang kurang gitu loh, menurut saya agak kurang, upgrade lagi dan ini bahannya gitu. Oke teman-temanku, untuk beberapa bahan ini yang saya bagikan informasinya ke teman-teman, siapa tahu ada minat dan inspiratif. Apa itu, aku meletre tuh ngomong-ngomong ini jarang speak up, jadi agak meletre kalau. Jadi apa ya, semoga saja bermanfaat gitulah pokoknya, semoga bermanfaat. Nanti untuk proses pemasangannya, pengaplikasiannya akan saya bagi sama teman-teman, hasilnya seperti apa ya kan, apa saja yang nanti dirubah akan saya bagi ketika pembongkaran itu akan saya rekam dan akan saya bagi ke YouTube. Oke, jadi cukup sekian teman-teman bolo-boloku ya kan, video dari saya ya. Apabila bahasa saya plek-plekuk mohon maaf ya, jarang speak up saya. Oke, cukup sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Oke.